Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ular yang ingin ketemu Nabi Muhammad dan rela menunggu selama ribuan tahun. Sepanjang hidup Rasulullah, banyak para sahabat yang mendampingi beliau. Kecintaan para sahabat kepada Rasulullah tidak perlu diragukan lagi. Begitu juga kita sebagai umat Nabi akhir zaman sangat rindu kepada Nabi Muhammad. Namun bagaimana ceritanya jika rasa cinta dan rindu kepada Rasul datang dari seekor ular berbisa? Dalam satu riwayat diceritakan ular tersebut rela menunggu kedatangan Rasulullah kepadanya selama ribuan tahun. Akankah Rasulullah menemui ular berbisa itu? Dan bagaimana kisah pertemuan ular dengan Rasulullah? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Sahabat risalah Nabi, dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq memutuskan untuk beristirahat di sebuah gua bernama Gua Tsur. Di sini mereka bersembunyi selama 3 hari. Melihat Rasulullah ingin memasuki sebuah gua, dengan bergegas Abu Bakar langsung mendahului Nabi. Dan Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah biarkan ia yang akan memastikan keamanan di dalam gua tersebut. Apakah di dalamnya ada sesuatu yang berbahaya? Karena Abu Bakar mengerti kondisi tempat berupa gua yang ada di gurun pasir, setiap ada lubang atau celah batu di gurun kemungkinan besar pasti didiami oleh ular berbisa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Abu Bakar berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Umar ibnu Khattab, aku bersumpah demi Allah bahwa Rasulullah tidak akan memasuki gua sebelum aku melakukannya. Karena jika ada sesuatu di dalamnya, aku akan diserang olehnya duluan, dan bukan Rasul. Kemudian dia memasuki gua dan menyapu dan menemukan beberapa lubang di sisinya. Dia merobek sepotong pakaiannya dan menutup lubang tersebut dengan itu. Karena masih ada 2 lubang yang tersisa, lalu Abu Bakar memasukkan kakinya ke dalam lubang agar jika ada ular di dalamnya tidak sampai mengganggu Rasulullah yang ingin beristirahat. Dari sini sudah tergambarkan bagaimana kecintaan para sahabat di sisi Nabi Muhammad. Kecintaan Abu Bakar kepada sang Rasul tidak hanya terucap di bibir, namun juga terbukti kecintaan Abu Bakar saat rela berkorban jiwa raga. Ia ikhlas jika ada sesuatu yang berbahaya, biarkan dirinya yang akan menjadi korban duluan, bukan Rasul tercinta. Setelah itu barulah Abu Bakar menyuruh Rasulullah untuk masuk ke dalam gua. Rasulullah yang ingin beristirahat karena kelelahan, beliau pun meletakkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar dan pergi tidur. Di saat Rasulullah sudah terlelap dalam tidurnya, salah satu kaki Abu Bakar yang menyumbat lubang yang ada di gua itu disengat ular yang berbisa. Namun kecintaan Abu Bakar yang begitu besar kepada sang Nabi membuat Abu Bakar sanggup menahan rasa sakit karena gigitan ular. Ia tidak bergerak karena takut mengganggu Rasulullah dan membangunkannya dari tidur. Semua itu dia lakukan karena cinta di dalam hati Abu Bakar kepada Rasulullah. Ibaratnya, bagi diri Abu Bakar, baginda Nabi adalah segalanya. Seumpama pengorbanan kepada seorang kekasih, semua rela ia lakukan untuk kekasihnya pujaan hatinya. Akibat efek racun ular yang menggigitnya membuat air mata Abu Bakar pun menetes dan bercucuran akibat menahan rasa sakitnya. Hingga air mata Abu Bakar mengenai wajah Rasulullah sampai membuat beliau terjaga dan bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Ya Rasul, seekor ular terus-menerus menggigit kakiku di lubang ini." Mendengar itu, Rasulullah memintanya untuk segera mengeluarkan jari kakinya dari lubang-lubang tersebut. Namun lagi-lagi Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, jika saya melakukannya, ular tersebut akan mengganggu Anda." Nabi pun menjawab sembari tersenyum, "Jangan khawatir, ular itu mencintaiku, ia hanya ingin melihatku." Kemudian Abu Bakar Siddiq melepaskan kakinya dan Nabi Muhammad mengoleskan air liurnya yang diberkati pada gigitan ular itu. Hal ini segera membuat Sayyidina Abu Bakar Siddiq merasa lega. Bahaya berlalu dan efek beracun itu dihilangkan atas perintah Allah.
Maka kemudian Rasulullah berkata pada ular, "Wahai ular, tahu enggak kamu? Jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kamu makan." Dialog Rasulullah dengan ular itu didengar oleh Abu Bakar berkat mujizat beliau. Lalu Rasulullah melanjutkan percakapan dengan ular. "Aku tahu penantian kamu di gua ini sejak ribuan tahun lalu. Ketika Allah mengatakan, 'Barang siapa yang dapat memandang kekasihku, Muhammad dengan penuh rasa cintanya, aku anggap cukup untuk memasukkannya ke dalam surga.' Dan ular ini berkata, 'Ya Rab, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang wajah kekasihmu dengan penuh cinta.' Lanjut ular, 'Lalu apa kata Allah? Silakan pergi ke Gunung Sur, tunggu di sana. Suatu saat kekasihku akan datang pada waktunya,' jawab Allah. 'Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku sudah menahan kerinduan yang begitu lama untuk bertemu denganmu ya Rasul. Tapi begitu diriku mengetahui kedatanganmu dan ingin melepaskan rindu untuk menatap wajah muliamu sebagai kekasih Allah, tapi aku terhalang oleh kaki Abu Bakar. Maka tidak ada cara lain selain kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau, wahai Rasulullah.' Lalu Nabi mulia menjawab, 'Lihatlah ini, lihatlah wajahku, agar terpenuhi hajatmu yang telah lama terpendam.' Ular itu keluar dari lubang dan memenuhi keinginannya untuk menatap wajah manusia yang paling mulia sebagai utusan Nabi akhir zaman. Dari kisah tersebut terdapat sebuah hikmah yang luar biasa. Yang pertama, kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah yang begitu besar. Para sahabat rela berkorban walau nyawa jadi taruhan demi melindungi kekasih Allah. Yang kedua, hikmah dari penantian sang ular yang sudah ribuan tahun mendiami Gua Tsur hanya untuk bertemu dengan sang Nabi. Ular sebagaimana yang kita ketahui merupakan sosok binatang melata yang begitu menakutkan, berbisa dan sangat berbahaya. Namun di balik sisi yang menakutkan itu terdapat kelembutan hatinya karena besarnya mahabbah, rasa cinta untuk bertemu dengan Rasulullah agar ular tersebut ingin mendapati rahmat Allah berupa surga. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Pernahkah kita mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah? Banyak cara untuk mengungkapkan kecintaan kita kepada Nabi, salah satunya dengan cara banyak bersolawat kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Semoga video pendek ini dapat menambah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Buktikan dengan cara share video ini ke berbagai media sosial dan tuliskan sholawat di kolom komentar video ini.